Alright, hi guys, welcome to Mr. Bob YouTube channel. Nah, teman-teman, today kita akan membahas tentang problematika dalam soal TOEFL nih, khususnya soal structure. Jadi guys, dalam soal structure ada beberapa tipe soal yang melibatkan subject and verb. Dan problem dalam soal TOEFL structure yang berhubungan dengan subjek dan verb itu ada beberapa. Contohnya nih, kasus pertama, subjeknya hilang. Kasus kedua, verbnya yang hilang. Nah, yang ketiga, dua-duanya hilang. Dan yang keempat, ada tambahan, entah itu di subjeknya atau verbnya. Nah, kita hari ini akan membahas dua tipe soal yang kira-kira dia permasalahannya ada di mana ya. Case 1. Nah, teman-teman, kita punya soal kayak gini nih. In the United States, blah 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 is generally the responsibility of municipal government. Nah, kira-kira blank di situ isinya apa ya? Kita punya 4 pilihan. Yang pertama, for water treatment. Yang kedua, water treatment. Yang ketiga, where water treatment. Dan yang keempat, in which water treatment. Terima kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Nah, jawaban di soal yang pertama tadi adalah yang B ya, teman-teman. Nah, kenapa bisa B? Karena kita tahu dalam soal itu tadi ada is yang berperan sebagai verb. Sedangkan blank sebelumnya dia kehilangan yang namanya subject. That's why kita cari subjek di pilihan. Nah, kira-kira dari A sampai D mana ya yang bisa jadi subjek untuk soal yang pertama? Kalau yang A, teman-teman, di situ kita punya for water treatment. Nah, ada compound conjunction for dari fanboys yang mana itu tidak bisa dijadikan sebagai pembuka kalimat ya. Jadi, nggak bisa ada for di depan kalimat. Nah, terus kenapa bukan yang C dan D? Karena di C dan D kita punya conjunction. Di C kita punya where, dan di D kita punya in which. Nah, kita nggak butuh conjunction nih guys. Tadi kan kita cuma cari subjek kan? That's why conjunction di situ harus bawa finite dulu kalau mau jadi subjek. Tapi nggak ada. That's why kita pilih yang B. Di situ ada kata water treatment. Nah, water treatment di situ akan berperan sebagai subjek untuk kalimat di case 1. Nah, sekarang kita punya case yang kedua. Soalnya seperti ini. American actress and director Margaret Webster, blah blah blah, for her production of Shakespearean plays. Nah, di sini teman-teman punya 4 pilihan. Yang A, who became famous. B, famous as she became. Yang C, becoming famous. Dan yang D, became famous. Terima kasih 5 detik untuk menentukan jawabannya. Kira-kira apa ya? Nah, jawabannya betul banget yang D ya guys. Kenapa yang D? Karena kita tahu dalam kasus yang kedua kita udah punya subjeknya, yaitu American actress and director Margaret Webster. Itulah subjeknya. Sedangkan kita kehilangan verbnya. That's why di A, B, C, D-nya kita cari yang verb. Nah, kenapa yang A dan B salah, teman-teman? A dan B memiliki conjunction di mana dia tidak memiliki verb yang kita cari. That's why kita nggak boleh pilih yang alpha dan bravo ya guys. Sedangkan yang C, kita tahu banget kalau di sana tidak ada verb sama sekali. Makanya dia tidak bisa menjadi pilihan untuk case yang kedua. That's why kita tahu jawabannya adalah delta, yang mana di situ ada kata became yang berperan sebagai verbnya. Gitu ya guys. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang tahu ya gimana cara menjawab soal structure kalau subjek atau mungkin verbnya yang hilang. Okay, so don't forget to always practice because practice makes perfect. Thank you, Mr. Bob Super Seru.